Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oswatun Hasana dengan NIM 2152319093 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu kejadian besar di masa silam. Perjanjian ini lahir karena sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecina ternyata belum mati, masih tepat berada di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam redakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian dilakukan secara acak. Jadi ada banyak wilayah yang berdampingan atau bertumpang tindih. Seperti ada beberapa daerah di Jogja yang dikelilingi daerah Solo, begitupun sebaliknya, sehingga menimbulkan banyak konflik di antara keduanya. Sementara itu, setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta.
Dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa.